Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita, Allah masih bimbing kita, Allah mudahkan langkah kita, dan Allah gerakkan hati kita untuk bisa duduk di majelis-majelis yang mulia, majelis-majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat istiqamah di dalam beramal saleh, di dalam beribadah, dan Allah terima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah tanamkan kita selalu niat dengan niat-niat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama duduk lagi di majelis yang mulia ini untuk kita kembali melanjutkan pelajaran kita, ta'lim kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kita masih berada di dalam pembahasan tentang masalah niat. Masalah niat. Sebegitu pentingnya masalah niat ini sampai-sampai Habib Abdullah Al-Haddad beliau meletakkan pembahasannya di dalam kitab ini, pembahasan yang kedua setelah pembahasan i'tiqad, iman, keyakinan. Dan sangat pentingnya masalah niat ini sampai-sampai Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari membuka hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Hadis tentang niat ini sudah menjadi dalil bagi kita tentang keutamaan niat. Belum lagi ditambah oleh perkataan ulama-ulama kita tentang perihal yang berkaitan tentang niat ini, maka di sini kita simpulkan niat ini adalah pondasi daripada amal ibadah kita. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, an-niyah asasul a'mal. Niat ini adalah pondasinya dan sebagai penentunya. Amalnya amalan baik tapi niatnya jelek, maka jelek hasilnya. Hasilnya jelek. Jadi amal yang kita lakukan ini akan mengikuti pondasinya, itu niat yang kita pasang di dalam beramal tadi, itu sangat mempengaruhi banyak di dalam amal soleh kita. Kadang-kadang orang ini amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Kenapa? Niatnya membesarkannya. Kadang-kadang amalnya besar tapi ternyata pahalanya sedikit. Kenapa? Niat yang mengecilkannya, yang menjadikan amal yang besar tadi ternyata hasilnya sedikit karena niatnya kurang pas ada di situ. Niatnya kurang baik.
Maka kita disuruh untuk apa? Berusaha selalu belajar tentang yang namanya niat ini, selalu diperbaiki dan pandai-pandailah berniat yang baik. Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi diceritakan ada dua orang saudara. Yang mana dua orang saudara ini salah satunya ahli ibadah, pokoknya gawiannya ibadah aja, siang malam ibadah. Tapi saudara yang satunya gawiannya bermaksiat aja, pokoknya siang malam bermaksiat, kalau tahu beribadah. Pokoknya ini bertentangan antara dua saudara ini, yang satu beribadah terus, yang satu bermaksiat terus. Tapi pas pada satu ketika yang ahli ibadah ini terpikir, aku ini beribadah terus sepanjang waktu, sepanjang hari, setiap saat selalu beribadah. Dingsan aku maka asyiknya dengan maksiatnya. Apa gerang rasanya lah sekali-kali pengaku hendak merasai. Kan gitu. Sudah jadi ibadah nih sepanjang hidup nih, mulai dulu sampai sekarang ini kada pernah lepas dari ibadah, setiap saatnya pokoknya ibadah terus. Tapi adekku itu, dingsan aku itu jaranya bermaksiat. Apa gerang rasanya pengen ya merasai sekali-sekali, menjanguk barang. Terlintas di hatinya, maka terpasanglah niat tadi untuk apa? Untuk bergabung dengan saudaranya yang bermaksiat itu. Nya satu rumah tapi bertingkat. Tapi bertingkat. Saudaranya yang bermaksiat terus ini terpikir, ya Allah, aku ini maksiat terus. Dingsan aku maka nyamannya beribadah terus di bawah itu. Coba bang sekali-kali aku umpat dengannya beribadah. Jadi yang bermaksiat terus ini. Sekali-sekali pang umpat beribadah, apa gerang rasanya inya tapi nikmat banget dalam ibadahnya. Pengen sekali-sekali umpat merasai. Jadi yang beribadah terus teniat hendak umpat dengan yang bermaksiat, yang bermaksiat teniat hendak umpat dengan yang beribadah. Di waktu yang sama, yang di atas hendak turun, yang di bawah hendak naik. Di tengah perjalanan di tangga terjadi gempa bumi, mati dua-duanya. Dua-duanya mati. Ternyata apa? Ternyata yang ahli ibadah tadi karena mati membawa niat yang kada baik, maka su'ul khatimah. Yang ahli maksiat tadi meninggal dunia dalam keadaan membawa niat yang baik, mati husnul khatimah. Nah itu pentingnya niat. Jadi kita kemana aja keluar jangan sampai ada niat yang kada baik. Usahakan selalu kemana aja, ke pasar kah, ke gawian kah, ke masjid kah, pasang niat baik. Apa tujuannya? Hendak ini, pokoknya pasang yang baik-baik. Kalau di tengah jalan kita tutup umur meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan niat yang baik. Karena takutnya kejadian yang kayak apa? Nah kayak dikisahkan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah ini tadi itu. Maka beribadah puluhan tahun ternyata su'ul khatimah karena membawa niat yang kada baik. Ini persis yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ujar Nabi dalam hadis, berkata kepada Sayyidatina Aisyah, yaghzu jayshun al-Ka'bata. Kata Rasulullah, ada satu kelompok orang yang mereka tujuannya ingin berperang untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi dari luar Makkah datang ke Makkah tujuannya hendak menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka sampai di tanah lapang, di padang pasir gitu, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka ke dalam tanah semuanya, ke dalam bumi. Jadi ditelan bumi semuanya. Baik yang ada di barisan yang pertama maupun yang paling ujung, pokoknya sekelompokan itu semuanya ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi. Sayyidatina Aisyah protes, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Kok bisa semuanya ditenggelamkan, semuanya ditelan bumi, padahal di antara mereka itu ada yang tujuannya nak berdagang aja maka. Tujuannya cuma dagang, kada ada tujuan hendak menghancurkan Ka'bah, kada ada, sebagiannya aja. Tapi sebagian yang lain tujuannya apa? Hendak berdagang, hendak urusan yang lain. Tapi kenapa Allah tenggelamkan semuanya?
Seakan-akan kada pantas yang niat yang bujur ini tenggelamkan juga kan gitu. Tapi apa kata Nabi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Memang jar Nabi semuanya ditenggelamkan Allah, tapi nanti dibangkitkan atas dasar niatnya masing-masing. Bujur semuanya kena, semuanya dihukum karena kena tenggelam semuanya, tapi karena bangkitnya masing-masing. Yang niatnya kada baik ya kada baik juga karena pas bangkitnya. Yang niatnya baik dia akan dapat kebaikan. Jadi pentingnya niat itu sangat penting. Contoh gampangnya aja gini. Pian dari sini ke Balikpapan itu sampailah musafir, karena 100 kilo lebih lah bahasanya kayak itu, ke Balikpapan kota itu mulai wadah kita nih lah. Sedangkan batas musafir itu sekitar 82 kilo. Nah, berarti kan lebih. Maka orang yang musafir ini ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Bolehnya kada puasa kalau pas Ramadan kan gitu. Boleh, asal keluarnya sebelum subuh. Keluar perbatasannya. Bolehnya menjamak salat, boleh kan gitu. Salat asar dikerjakan waktu zuhur atau sebaliknya jamaah takdim atau jamaah takhir. Kemudian boleh dia mengqashar salat, meringkas salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat kan gitu. Ini kan rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang musafir. Tapi pertanyaannya, apakah semua musafir yang boleh melakukan ini? Semua, pokoknya siapa aja musafir boleh? Atau ada ketentuannya? Ada ketentuannya. Buka kitab fikih, oh ternyata kada semua musafir boleh. Ada beberapa orang musafir sama-sama musafirnya, tapi nya kada boleh dapat keringanan ini, ndak boleh. Ndak bolehnya buka puasa, harus wajib puasa. Ndak bolehnya jamaah salat, ndak boleh mengqashar salat. Pokoknya harus kayak biasa, kayak kada dianggap musafirnya itu. Padahalnya perjalanan jauh. Apa syaratnya? Syaratnya ajar ulama, bepergiannya tadi harus niatnya baik. Nah, niat kalau berarti pengaruh di niat. Kalau seandainya orang tadi al-asi bis safar, maka kada boleh. Apa al-asi bis safar? Inya tuh perjalanan niatnya yang kada bagus. Ndak kemana, ke Balikpapan, ke pantai kita melihat banyak situ orang berselawar handap misalnya. Ini kada boleh jamaah qashar nih orang ini. Kada boleh jamaah qashar kada boleh. Karenanya al-asi bis safar, tujuannya safar itu kada bagus. Maksiat. Ya, jadi kada pukul rata orang musafir ini. Ada ketentuannya. Apa yang membedakan dengan yang boleh? Niatnya. Maka dibagi oleh ulama, orang perjalanan itu ada yang niatnya baik, ini nyata bolehnya sudah. Jamaah qashar, kada berpuasa Ramadan, boleh, nyata bolehnya. Kemudian ada yang alsi bis safar, ada yang alsi fis safar. Dibagi lagi. Alsi bis safar, orang yang memang dari awal tujuan niatnya hendak bermaksiat ke sana, maka kada boleh jamaah qashar, tidak bisa. Tidak boleh. Ada lagi orang yang alsi fis safar, tujuannya berangkat pertama bagus, di tengah jalan baru berubah. Tujuannya pertama bagus, hendak kemana, ke Balikpapan, ada keluarga pengantenan silaturahmi, nah, bagus. Anjuran agama ini silaturahim. Menghadiri kawinan hukumnya wajib, sulatul walimatul arsh. Kalau tidak ada hal-hal yang mengharamkan di situ. Di tengah jalan berbisik kawannya, bagus kita ini ke pantai sekalian. Jalanan rame lagi, orang lagi liburan nih, pasti banyak bebinian misalnya. Di tengah jalan tadi terubah niatnya tadi, ada niat untuk bermaksiat. Maka bagaimana orang ini sama kada boleh jamaah qashar aja. Kecuali dia taubat sebelum mendekati tujuan. Paham lah? Kalau yang bermaksiat dari awal itu kada bisa, sudah mutlak kada bisa. Tapi kalau di tengah jalan baru ada tujuannya bermaksiat tadi, maka masih ada kesempatan asalnya bertaubat dan jaraknya dari sampai ke tujuan tadi masih lebih jauh dari jaraknya perjalanan tadi itu. Nah, ini 3 macam ini. Ada yang boleh, ada yang kada boleh, ada yang mungkin bisa karena boleh. Apa yang membedakan? Niat.
Dari sini kita tahu, oh ternyata pengaruh bujur masalah niat ini bukan gampang-gampang. Bukan hal yang sepele. Orang meninggal dunia niatnya bagus, meninggal dunia niatnya kada baik. Kenapa? Makanya dibahas khusus oleh ulama kita. Kemudian beliau berkata di sini, wa yushtaratu li sidqin niyyah qala radhiyallahu anhu alla yakdzibuhal amal. Kita telah mengetahui bersama-sama bahwasanya orang yang berniat itu walaupun gawiannya kada tergawi maka pahalanya tetap dapat. Kan gitu ya. Inya berniat kemudian kada bisanya ngerjakan yang diniatkannya tadi, pahalanya tetap dapat. Pahala tetap dapat. Misal membawa duit mulai rumah 5.000. Kasan apa? Karena kalau aku ketemu orang minta-minta di jalan kubari. Niatkan tuh berarti ya, niat. Ternyata di tengah jalan sampai bulik kada dapat orang yang minta-minta. Akhirnya kada jadi mengeluarkan duitnya tadi, maka bagaimana dapatnya pahala bersedekah sudah. Udah katanya sudah meniatkan kan ya itu. Sama kayak yang jadi kita kemarinnya niat berhaji tiap tahun, niat saya ingin naik haji tahun ini. Ternyata kada kesampaian, duitnya kada ada misalnya, atau duitnya ada tapi langkahnya kada bisa. Ada halangannya masih, maka tetapnya dapat pahala haji. Karena sudah diniatkannya. Nah, ini kata beliau, niat yang bisa menghasilkan pahala walaupun belum dikerjakan ini syaratnya niatnya memang sungguh-sungguh. Artinya kalau memang memungkinkan untuk digawinya memang. Cuman karena kadada jalan untuk menggawi aja, jadi kada tergawi kan gitu. Tapi kalau niatnya ternyata tidak sungguh-sungguh, kesempatannya ada tapi kada digawinya, ini berarti kada berpahala niatnya. Tadinya niat hendak bawa duit 5.000 tulah ke masjid, bila berdapat pengemis kena aku bari, niatkan ya. Atau pahala kalau bujur-bujur. Ternyata pas berdapat pengemisnya kada jadi barinya, berarti ngeramput nih. Kada dapat pahala niatnya kalau yang kayak ini. Karenanya dusta aja. Kalau kada ada jalannya untuk menggawi, kada tergawi baru berpahala. Ini nyata kawa kan gitu. Niat tahunnya aku nak berhaji, pas dapat warisannya bujuran. Kesempatannya berhaji. Kena aja tahun muka, kada jadi berpahala ini. Ini aja, kada jadi. Karena niatnya kada sungguh-sungguh berarti, kada bujur-bujur. Faman yatlubul ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, masalan contohnya, orang nuntut ilmu, wa yaz'um, dan dia bertekad anna niyatahu fi tahsilihi, niat dia di dalam menghasilkan ilmu, ayya'mala wa yu'allim, untuk dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Orang untuk ilmu, hadir majelis ta'lim, saya niat ya Allah hadir majelis ta'lim ini hendak mengamalkan ilmu dan mengajarkannya ke orang lain. Itu niatnya. Fa in lam yaf'al dzalika 'inda tamakkuni minhu, kalaunya kada menggawi padahal bisanya menggawi, kesempatannya ada. Inya beramal, kemudian mengamalnya mengajarkan kepada orang lain, kesempatannya ada tapi nya kada mau menggawi. Maka faniyatu ghairu shadiqah, maka niatnya ini bohong, jauh kada dapat pahala. Wa kaman yatlubu ad-dunya wa yaz'umu annahu innama yatlubu li ajli istighna' 'anil nas wa tasadduq 'alal muhtajin wa silatul aqrabin fa illam yaf'al dzalika 'inda al-qudrah 'alaihi fala athar niyyati. Barang siapa, contohnya lagi orang yang mencari dunia, cari dunianya, bisnis pokoknya supaya sugih. Niatnya ya Allah ulun mencari dunia ini supaya kada mengemis dengan orang, istighna 'anil nas, supaya merasa kada butuh dengan orang lain. Itu salah satu niat orang mencari nafkah kan itu. Bila nak cari nafkah begawi, ya Allah saya niat begawi istighna 'anil nas, supaya kada minta-minta dengan orang, kada merasa butuh dengan orang kan gitu. Jadi berharapnya dengan Allah aja. Karenanya ada duit gitu nah. Kada ingin dengan yang di tangan orang. Wa tasadduq 'alal muhtajin, dan niat hendak bersedekah bagi orang yang membutuhkan. Wasilatul aqrabin, dan niat hendak menyambung silaturahim dengan keluarga, memberi keluarga dengan sanak dan segala macam. Niatnya hendak begawi tadi itu, mencari duit tadi. Fa illam yaf'al dzalika, kalau nya kada menggawi itu semua, indal qudrati alaih, ketikanya mampu, fala athara niyatihi, maka tidak ada manfaatnya dengan niatnya yang tadi itu. Jadi niat itu baru ada nilainya
baru bisa dapat pahala walaupun kada tegawi, dengan catatan niatnya jujur. Bilanya kau menggawi, digawinya memang kebetulan aja pas kada kau tegawi, dapat niatnya orang. Dan Allah tahu yang mana yang jujur, mana yang kada di dalam niat, kan gitu. Allah mengerti, paham. Kemudian beliau mengatakan lagi, wan niyatu la tu'athir fil ma'asi syai'a. Niat tidak akan memberikan dampak di dalam perbuatan maksiat, kada bisa. Kalau kita melakukan amal yang mubah kemarin, amal yang mubah, makan, minum, kan mubah ini, artinya boleh, pekerjaan yang boleh. Kita niatkan dengan niat yang baik, jadi pahala. Berubah yang asalnya mubah aja kada berpahala, maka berubah jadi pahala. Niat makan supaya apa? Supaya memberikan haknya tubuh. Ya Allah, saya niat makan supaya kuat di dalam beribadah. Ya Allah, saya niat makan supaya kuat mengaji, supaya kuat hadir majelis ta'lim, supaya kada gelisah duduk ketika berzikir. Itu niat makan. Banyak niatnya tadi makan tadi. Maka bagaimana yang asalnya mubah berubah jadi ibadah, jadi pahala makannya. Kayak tujuan minumnya, kayak tujuan guringnya. Allah niat guring supaya apa? Tidur, memberikan haknya mata untuk istirahat. Kemudian apa? Niat tidur lagi supaya menghindarkan mata dari maksiat mata. Kemudian menghindarkan tangan dari maksiat tangan, menghindarkan mulut dari maksiat mulut, menghindarkan seluruh tubuh daripada maksiatnya semuanya. Kemudian niat supaya kuat untuk beribadah karena subuh, sholat subuh berjamaah. Yang gitu, itu niatnya. Maka yang asalnya tidur tadi hukumnya mubah berubah menjadi ibadah karena dibarengi dengan niat yang baik. Sekarang pertanyaannya, kayak apa kalau orang itu bermaksiat tapi niatnya baik? Ini bermaksiat gawiannya, tapi dipasangnya niat yang bagus. Bisakah kira-kira? Ujar Habib Haddad, kedada, nggak bisa itu. Kenyamanan maksiat niat yang baik kan gitu. Jadi kada ada efeknya kalau nih perbuatannya maksiat, walaupun 1000 niatnya yang baik tapi gawinya maksiat, kada bisa diapa-apain ini. Ini mutlak sudah. Sebagaimana kata beliau, kama anna tathhira la athara lahu fi najisil ain. Sebagaimana kita hendak mensucikan ainun najasah. Najis hendak disucikan, kada kawa. Ada air kencing misalnya banyu kami, kan najis tuh, banyu kami najis. Kawalah banyu kami disucikan, kada bisa. Ndak bisa karena zatnya itu najisnya, inya tuh sudah najis. Jadi hendak disucikan kada mungkin. Kalau nya mau banyu sungai, mbah itu kena najis, hendak disucikan bisa ditambahi banyunya, dibanyaki sampai hilang perubahannya, maka jadi suci lagi bisa. Karena itu asalnya banyunya itu suci, kena najis jadi mutanajis ngarannya kan gitu. Tapi kalau najisnya sendiri disucikan kada mungkin, kada kawa. Nah, perbuatan maksiat itu layaknya najis. Sebagaimana najis kada bisa disucikan, maka perbuatan maksiat pun kada bisa diniat-niatkan yang baik, tetap maksiat jatuhnya. Tetap maksiat. Contoh, faman wafaqa insanan ala ghibatin, barang siapa, jarsidin contohnya nih, orang yang apa? Yang mencocoki manusia atas perbuatan ghibah. Ghibati muslimin, orang muslim, wadda'a, dan dia mengaku-ngaku annahu yaqsidu bidzalik, dia tujuannya dengan itu idkhalas surur, untuk memberikan kebahagiaan ala qalbihi, atas hatinya orang tadi, fahuwa ahadul mughtabain, maka dia termasuk orang yang ghibah. Berduanya misalnya nih, kawannya ini mulai menggibahkan orang. Si anu tuh kamu kayak ini ya. Orang itu kisahnya aja begamis, padahal orangnya kayak ini. Misalnya adalah begibah. Inya ini sadar, wah ini gibah ini, kada boleh. Tapi kalau kada koherani, tersinggung minyak ini. Karena tersinggung. Jadi biar aja dah koherani supaya apa? Supaya kada tersinggung. Niatnya bagus, tapi gawiannya gibah, percuma. Tetap berdosa. Itu maksudnya.
Ya, fahuwa ahadul mughtabain, apapun niatnya diniatkannya di dalamnya umat mendengarkan dari itu, tetap dia termasuk orang yang menggibah. Aku nak nyenangkan hatinya, jadi idkhalus surur. Caranya adalah kawanku ini menggibah, tapi kalau aku tinggalkan sedihnya kena. Jadi biar aja aku udah berdiam sini supaya aku memberikan rasa senang di dalamnya, supaya bahagia. Kan pahalanya itu orang membahagiakan orang itu kan gitu. Idkhalus surur, membahagiakan orang, gitu pahalanya gana. Pahalanya besar. Barang siapa yang memberikan rasa bahagia kepada orang lain, maka Allah akan ciptakan seorang malaikat dari rasa bahagia tadi, yang tugasnya malaikat itu untuk memintakan ampun bagi orang yang memberikan bahagia dari awal sampai hari kiamat, berdoa terus malaikat tadi itu. Jadi kada gampang pahalanya orang memberikan rasa bahagia, idkhalus surur. Membahagiakan orang, malaikat yang mendoakannya beristighfar sampai hari kiamat, pokoknya malaikat tadi beristighfar kasan orang tadi itu. Jadi niatnya nih idkhalus surur. Kada apa-apa dah aku diam sini aja, aku dengarkan di sini bener. Tahunya ngibah orang, ku niatkan idkhalus surur. Maka apa hasilnya yang kayak ini? Fahu ahadul mughtabain, percuma Jalsidin, tetap ikam tuh dapat dosa gibah juga. Jadi perbuatan niat yang baik tidak akan bermanfaat di dalam maksiat, kada ada manfaatnya. Kalau yang mubah iya jadi pahala, tapi kalau yang perbuatan maksiat kada bisa. Tidak mungkin najis untuk disucikan, kada bisa aja sih. Tidak bisa. Wa man sakata an amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, barang siapa yang diam dari memerintahkan yang benar, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wadda'a, dan dia mengaku annahu, bahwasanya dia nawa bisukutihi, berniat dengan diamnya dia, at-tawaqqi an kasri qalbil mubashir, untuk menjaga hati orang yang melakukan, fahuwa syarikuhu fil ithmi, maka orang ini sama dapat dosanya. Ada orang nih kawannya ini kada sembahyang, tahunya nih hukumnya kada boleh kada sembahyang nih dosa, tapi ya hendak nagur jarnya kadosagin ko tagur kenanya tersinggung kan menyakiti hati orang tuh kada boleh dalam agama. Jadi kalau ko tagur kena sakit hatinya, ya hatinya sakit, daripada aku nyakiti hatinya baik kalau aku tagur gitu, sudah niatnya bagus saja, kada menyakiti hati orang. Kayak apa? Sama dosanya di sini. Dosanya kada sembahyang tuh kena aja orang ini. Niatnya bagus tapi melanggar apa? Melanggar perintah Allah. Ya Allah, amar ma'ruf, wajib mengingatkan orang sembahyang kan gitu. Orang tuh di rumah, serumah berdiam, ada yang kada sembahyang, kada mengingatkan, dosa serumahan tuh. Serumahan dosa bila waktunya sampai harus wajib membangunkan, wajib hukumnya membangunkan. Orang tuh guring, waktu sembahyang sudah hendak habis, biar aja kolonya koyuhan, dosa ada boleh. Wajib dibangun, bangun sembahyang lah kasih. Biar ada serumahan kalau membangunkan, serumahan berdosa. Berdosa. Nah ini sama ini. Kedosagin kota gor sidin tuh. Karena sidin sakit hatinya. Walaupun niatnya bagus, kada hendak nyakiti hati orang, tapi konteksnya salah ini, maka tetap sama dosanya. Yang kada menggawi, yang kada sholat, dan yang sholat tapi kada menagur, sama-sama dosanya. Wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabitha bil 'amali thayyib afsadatu wa sayyarathu khabitha. Apabila amal yang jelek itu dimasukkan di dalam perbuatan yang baik, maka amal jelek tadi akan merusak amal yang baik. Jadi gini, kesimpulannya maksiat kada bisa dirubah dengan niat yang baik. Perbuatan yang baik bisa dirubah oleh niat yang kada baik. Maksiat kada mungkin bisa kita rubah menjadi baik dengan niat yang baik, tapi perbuatan yang baik, amal soleh itu bisa berubah dengan niat yang kada baik, bisa berubah, bisa pengaruh. Kaman ya'malus shalihat wa bidzalika tahsil mal wal jah, sebagaimana orang yang beramal soleh tapi niatnya supaya dapat harta dan dapat kedudukan, nah rusak ini amal solehnya, rusak. Jadi
Dari sini kita paham berarti termasuk hal yang rumit dan penting untuk kita perhatikan bujur-bujur. Masalah niat ini. Fajtahid, maka berusahalah ya akhi, wahai saudaraku, antakuna niyatuka, hendaknya niatmu fi ta'atika, di dalam ketaatanmu, kita salat, puasa, zikir, zakat dan segala macam, maksuratan, terbatas ala ibtighai wajhillahi ta'ala, hanya semata-mata ingin mencari ridha Allah. Jangan lepas dari niat ini sudah. Wanwi bima tata'atuhu minal mubahat al-isti'anah ala ta'atillah, dan usahakan selalu niat di dalam setiap perbuatan yang mubah, niatkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jauh kemarin apa dicatat, niat itu dicatat. Kalau nggak dicatat gak diingat. Niat makan catat, niat makan apa, jadi niat makan tempel di meja makan ya. Jadi ingat pas hendak makan terbaca. Niat minum apa, catat, tempel di dispenser kan gitu. Udah minum. Niat hendak guring apa, catat, tempel di higa pengguringan. Jadi ingat terus. Ya, hendak cari nafkah, tempel di tas kita yang biasa kita pakai untuk kesana apa, mencari nafkah. Jadi ingat terus. Jadi kada lepas setiap saat kita daripada niat yang baik, dan semuanya dapat pahala. Makanya orang soleh itu kawannya beribadah 24 jam penuh. Kenapa? Bukannya sembahyang seharian semalaman, tapi niat baik itu jalan terus. Jadi 24 jam itu pahala terus, bawa ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan niat tadi itu. Jadi dahsyat niat ini. Niat ini sangat dahsyat. Maka diperhatikan bujur oleh ulama kita. Wa'alam, dan ketahuilah annahu yutasawwar ay yajtami'a fil amalil wahid niyat katsira. Tergambar mungkin terkumpul di dalam satu amal niat yang banyak. Wa yakunu lil amil bi kulli niyatin minha thawabun tam, dan setiap niat yang dia pasang semuanya dapat pahala yang sempurna. Kayak jajar kita tadi. Misaluhu, contohnya, minat ta'at, daripada perbuatan ketaatan, ayyan wiya bi qiraatil Qur'an munajatullah taala. Dia mencontohkan nih, ketika membaca Quran, pertama niatnya apa? Munajat Allah, itu niat pertama. Ya Allah, ulun baca Quran nih. Sebelum kita mulai baca Quran, pasang lu niatnya apa baca Quran nih. Niat ya Allah baca Quran ini ingin munajat dengan pihak satu, munajat kepada Allah. Fa innal qari munajid rabbah. Sesungguhnya qari itu adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Yang kedua Pak, istikhrajal ulum minal Quran. Ya Allah, ulun niat membaca Al-Quran ini ingin apa? Menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini. Kita niatkan, maka Allah akan berikan ilmu Quran ini ke dalam diri kita secara langsung. Pahalanya dapat, kemudian ilmunya juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma'dinuha, karena itu adalah sumbernya ilmu Al-Quran. Yang ketiga, wa yanwi naf'a nafsihi was-sami'in. Ya Allah, ulun niat membaca Quran ini supaya bermanfaat kesan ulun dan bermanfaat kesan orang yang mendengar bacaan ulun. Tiga sudah niatnya. Ila ghairi dzalika minan niyatis salihat, dan semisalnya jalsidin. Kata Habib Umar, niat baca Quran itu diantaranya ketika baca Quran, niat ya Allah saya niat baca Quran untuk apa? Untuk meruqyah diri saya. Tahu apa yang meruqyah lah? Ruqyah itu mengobati. Ruqyah mandiri kalau dari bahasa orang wahini ini yang ahli ruqyah. Meruqyah diri seorang dengan bacaan Al-Quran kan gitu. Jadi niat ya Allah saya niat membaca Al-Quran ini dengan niat apa? Ingin meruqyah diri saya dari penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Jadi ada penyakit yang zahir seperti apa? Sakit yang zahir, sakit kolesterol, semuanya kencing, dan segala macam. Mudah-mudahan sehat semuanya yang zahir di sini. Penyakit-penyakit termasuk yang zahir maupun penyakit yang batin, apa? Iri, sombong, kemudian merasa lebih hebat dari orang lain, itu penyakit yang batin. Diniatkan dengan baca Quran meruqyah dari penyakit itu semua zahir dan batin. Insyaallah Allah akan hilangkan. Di antara niatnya. Kemudian di antara niatnya lagi kata beliau membaca Al-Quran itu, ya Allah saya niat membaca Al-Quran untuk memuliakan lisan saya membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah? Tadi 3, ini tadi 2, 5 sudah. Ya Allah saya niat membaca Al-Quran untuk supaya apa? Supaya bisa mendapatkan ilmu awwalin wal akhirin, ilmu orang yang dahulu dan orang yang akan datang. Karena Al-Quran itu ilmunya orang dulu dan yang akan datang semuanya terkumpul di dalam
terkumpul di dalam Al-Quran. Niat yang sebanyak-banyaknya, 10, 20, 100 niat pakai, semuanya pian dapatkan. Ya Allah, ulun niat membaca Al-Quran, mudah-mudahan dengan niat ulun baca Quran ini, mudah-mudahan anak ulun ketujuh baca Quran. Itu niat, pahalanya dapat, anak pian Allah jadikan ketujuh baca Quran. Supaya mudah-mudahan rumah ulun ini dihindarkan daripada gangguan jin dan syaitan yang berniat buruk. Niat lagi, tambah lagi. Karena semakin pian biasakan, semakin banyak yang pian dapat niat-niat yang belum terpikir ini. 2-3 hari kena terpikir tuh, itu jadi niat. Latihan dilatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pembuka sebagaimana Allah bukakan kepada orang-orang saleh. Barang siapa, kata ulama, kata Imam Hasan al-Basri, man fataha baban min abwabin niyah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Barang siapa yang membuka satu pintu niat, satu niat, maka Allah akan bukakan 70 pintu taufik untuk mengamalkan niat tadi. Dan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayah. Allah berikan semangat di dalam belajar dan semangat dalam mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah masukkan segala niat kita di dalam niatnya orang-orang saleh, di dalam niatnya para sahabat Nabi, dan di dalam niatnya Rasulullah SAW, di dalam setiap ibadah beliau dan perbuatan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah al-futuhal arifin baghina fid din وعلمنا التأويل وإلنا السواء السبيل واجعلنا من علماء العمل والصلاة المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.